Tahukah teman-teman, Vespa termahal yang dijual oleh PT dan Motor Indonesia pada zamannya? Nah, di depan kita sudah ada dua Vespa yang paling mahal, top of the line-nya Vespa yang dijual oleh PT dan Motor Indonesia. Siapakah mereka? Ikutin terus videonya sampai habis. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Semoga sehat semua ya. Nah teman-teman, di depan kita udah ada dua ekor Vespa yang selisih umurnya tepat 10 tahun. Yang itu Sprint Veloz kelahiran tahun 75, yang ini Spartan P200XE kelahiran tahun 85. Nah, apa sih spesialnya dua motor ini? Jadi gini, pada tahun 75 dan 85, kedua motor ini adalah tipe tertinggi yang dijual oleh PT dan Motor Indonesia, alias flagship, alias tipe termahal. Nah, apa sih spesialnya tipe termahal Vespa ini? Coba kita ulas satu persatu ya. Nah, di tahun 75, kita flashback sedikit ke tahun 75, itu Vespa dan Motor menjual, kalau saya nggak salah, 3 tipe ya. Ada Sprint, ada Super, ada Special. Nah, waktu itu yang harganya paling mahal itu adalah ini ya, Sprint. Sedangkan di tahun 85, mereka itu menjual 3 tipe, teman-teman. Ada Vespa PX yang eksklusif ya, eksklusif 1. Terus ada Vespa apalagi ya, PS, dan yang paling mahalnya adalah Vespa Spartan. Waktu itu Excel belum dijual di dan motor ya, jadi belum termasuk Vespa termahal, karena setelah ada Excel 200 adalah Vespa termahal yang dijual oleh PT dan Motor Indonesia. Nah, jadi apa sih istimewanya kedua varian tertinggi Vespa ini? Oke, kita bahas dari Sprint dulu ya. Nah, Sprint Veloz waktu itu adalah rajanya Vespa pada zaman itu, pada tahun 75. Apa aja kelebihannya? Kelebihannya, dia udah pakai ring 10, dia mesinnya sudah 3 port, dan pakai karburator yang lebih besar. Otomatis menjadikan si Bagol ini adalah rajanya Vespa pada tahun 70-an gitu. Dia bisa dibilang salah satu Vespa yang cukup kencang ya pada zamannya. Itu kalau saya lihat brosurnya itu, kalau nggak salah top speednya bisa sampai 97 km per jam gitu. Mungkin kalau buat tahun sekarang ya 97 apaan tuh, pelan gitu kan ya, maksudnya motor matic aja nyampe 97 mah gitu, beat aja mungkin bisa cepet kali. Tapi tahun 70-an itu ketiup angin. Nah, jadi balikin dulu. Jadi tahun 70-an kecepatan segitu itu udah termasuk tinggi, teman-teman. Ya teman-teman bayangin, motor apa ya? Maksudnya street bike, motor-motor harian itu rata-rata kecepatannya itu nggak sampai 90, teman-teman. Gitu. Biasanya kalau yang bebek itu cuma 80, itu juga udah mentok ya biasanya. Nah, ini bisa sampai 97, kan wow gitu ya, luar biasa gitu. Makanya pada tahun itu ini adalah salah satu raja jalanan Indonesia gitu. Nah, ini kita lihat sedikit ya, seperti apa nih bentukannya Vespa termahal pada tahun 75. Nah, ini dia nih, salah satu Vespa kebanggaan dari PT dan Motor Indonesia ya. Nah, cuma yang bentuknya bagol atau kepala bulat seperti ini itu nggak lama, teman-teman. Setahu saya dia cuma keluar 74, 75 dan
beberapa tahun 76. Nah, tapi konon katanya di Sumatera itu sampai 78 masih ada yang kepalanya bulat. Itu. Cuma kalau di Jawa kayaknya kurang laku ya. Kita pindah ke era tahun 80-an. Nah, di tahun 80-an ini yang bisa dibilang rajanya Vespa. Dan Vespa ini adalah Vespa dengan mesin terbesar yang pernah dijual oleh PT Dan Motor Indonesia. Nah, ini juga raja jalanan ya pada waktu itu. Karena tenaganya nggak main-main teman-teman. Ini pada tahun 80-an tenaganya mencapai 10 horsepower. Gila. Bayangkan ya, ini 10 HP buat motor. Sekarang aja lumayan gede gitu ya. Ibarat kata motor Matic yang 110-an, 120 cc-an itu kan ya segituan ya. 125 tuh HP-nya segituan gitu. Ini tahun 85. Gila kan, berarti lumayan kenceng ini. Dan top speednya, klaimnya katanya bisa mencapai 110 km per jam. Vespa standar 110 tuh luar biasa ya. Nah, jadi ini adalah tipe termewah Vespa yang dijual pada tahun 85. Nah, kita kembali ke masa sekarang. Di masa sekarang, dua Vespa ini populasinya jarang. Kenapa? Tahu nggak sejarahnya? Karena nggak laku men dulunya. Jadi gitu teman-teman. Vespa yang dulunya nggak laku, itu biasanya sekarang jadi most wanted item. Gitu. Kalau kita bicara jumlah ya, di tahun yang sama. Vespa Sprint Bagol versus Vespa Super itu pasti masih banyakan Vespa Super. Karena dulunya lebih banyak orang yang milih Vespa Super. Itu pertimbangannya banyak teman-teman. Mulai dari harga, sudah gitu Vespa Super itu lebih ini ya, lebih kebadanan gitu buat orang Indonesia karena dia lebih pendek kan gitu. Sama Spartan juga mungkin waktu itu nggak laku karena dicap orang motor yang boros, perawatannya mahal gitu. Jadi nggak terlalu laku. Orang lebih milih Vespa yang 150 daripada Vespa 200 gitu. Mungkin kalau ibarat kata Vespa Matic yang sekarang itu GTS 300 pasti lebih nggak laku daripada GTS yang 150 kan gitu. Karena apa ya? Karena faktor harga, faktor perawatan, faktor konsumsi BBM ya, banyak faktornya gitu. Nah, karena faktor itulah yang menjadikan kedua Vespa ini sekarang harganya lumayan tinggi ya gitu. Jadi cukup oke nih buat teman-teman yang mau investasi Vespa. Ya bisa pilih salah satu Vespa ini, terutama ini nih Sprint Bagol nih. Harganya sekarang mulai kurang ajar nih, harganya gila gitu. Ini kalau yang full original, wah itu udah nggak aneh deh harganya. Kalau ada yang kepala 4, kepala 5, bahkan pernah denger ada yang kepala 8 malah. Ya itulah Vespa ya, macem-macem. Spartan juga sama. Saya pernah lihat di Instagram bahkan ada yang jual di kepala 4 gitu. Tapi memang dia full original ya. Kalau kita bilang mahal apa enggak, relatif ya teman-teman gitu. Tapi yang jelas kedua Vespa ini adalah masterpiece-nya Vespa pada zamannya. Jadi buat saya yang kebetulan alhamdulillah dikasih rezeki untuk memiliki kedua Vespa ini ya, ada kebanggaan tersendiri ya teman-teman gitu. Saya bisa punya Vespa yang mesinnya paling besar dan Vespa, salah satu Vespa yang populasinya cukup langka dan cukup dicari di Indonesia teman-teman. Ya paling gitu kelebihannya. Kekurangan ya sama aja sih kayak Vespa lain. Kalau yang 200cc ya udah jelas boros ya. Nah kalau teman-teman mau tahu silakan diklik aja di bio saya, di profile saya itu ada video review tentang dua Vespa ini ya teman-teman gitu. Ada reviewnya sendiri gitu. Oke, paling segitu cerita saya mengenai si dua ekor Vespa yang pada zamannya adalah flagship atau tipe termahal dari PT Dan Motor Indonesia teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan silakan di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng.
Jangan lupa di like, di subscribe, dan nantikan video saya yang berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.